Shalom. 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 Selamat siang. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami datang mau memuji, menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini mengurapi setiap kami. Sehingga kami pulang nanti dari tempat ini mengalami sukacita dan sejahtera yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki anak seperti ini. Kasih syukur tidak pernah berkesudahan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya katakan amin. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. mari angkat kita pujian ini sekali lagi dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya
berdiri. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Naikkan Tuhan dan pujian Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Jemaat saja yang angkat pujian ini, betapa kagum. Betapa kagum melihat perbuatan. Terima kasih buat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran Lebih lagi kasih-Mu. angkat pujian ini, betapa kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum kami Tuhan. Betapa kagum kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib Kau dalam hidup. ajaib, perbuatan Kami bersyukur kepadamu. Yesus. Betapa kagum kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Buat kebaikan Luar biasa Tuhan, Terima kasih, karya-Mu Yesus. terbesar, karya-Mu Puji mempesonakan. nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami Haleluya. bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Glory bagi Tiada yang seperti Bela senang nafas, puji nama-Mu. Dengan senang hati, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, Yesus. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indah
mari kita satukan hati kita. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada kesempatan pagi siang hari ini kami datang kembali berkumpul bersama umat-Mu di tempat ini Bapa. Begitu besar karya-Mu, begitu nyata kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan, itu semua atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami baru setiap hari Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh membawa kami Tuhan terlebih lagi boleh percaya dan terus mengandalkan Kau Bapa. Bapa, pagi hari ini kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati seluruh hasil buminya Tuhan, hasil lautnya juga Bapa, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Kau berkati juga pemimpin bangsa ini Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Engkau Bapa. Kau berkati seluruh staf jajaran juga Tuhan, agar mereka juga semua boleh memiliki hati yang tunduk dan takut juga akan Kau Tuhan. Dalam bersama-sama mereka membangun bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur Tuhan, bangsa yang memiliki boneka tunggal ika Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sektor-sektor bisnis Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Bapa. Melalui mereka Tuhan, mereka boleh terus membawa bangsa ini Tuhan, dan mereka terus membangun ekonomi bangsa ini Tuhan menjadi lebih baik Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap sektor-sektor bisnis yang ada di bangsa ini. Melalui mereka Tuhan, Indonesia semakin bertumbuh, Indonesia semakin bangkit Tuhan, dan terlepas dari segala krisis global yang ada di seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna untuk bangsa ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau boleh berkarya di dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, kami juga membawa seluruh aparat keamanan TNI dan Polri yang ada di bangsa ini Tuhan. Kiranya Kau berikan juga mereka hikmat-Mu Tuhan. Kau berikan mereka juga kekuatan-Mu Bapa. Melalui mereka Tuhan, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang aman Tuhan. Bangsa yang bebas dari setiap tindak kejahatan Tuhan. Bangsa yang boleh terlepas dari setiap orang-orang yang mau menghancurkan bangsa ini Tuhan. Yang mau memecah belah kami Tuhan. Kami percayakan Tuhan, TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau boleh pakai mereka Tuhan sebagai alat keamanan negara Bapa. Terima kasih Bapa, kami bawa TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk gereja-Mu yang kalau pada siang hari ini bersama-sama melakukan ibadah Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu untuk gereja-Mu seluruh dimanapun gereja-Mu berada Tuhan di bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap gereja-Mu yang ada pada siang hari ini Tuhan. Bapa, Kau berkati seluruh umat-Mu, Kau berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu Kau berikan semuanya untuk hamba-Mu yang melawat, yang melayani Engkau pada siang hari ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang menolak gereja-Mu Tuhan. Kau berikan belas kasihan-Mu kepada mereka Tuhan. Kau ampuni mereka Bapa, seperti Engkau mengampuni kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau taruh belas kasihan-Mu di dalam hati mereka Tuhan. Mereka juga boleh mengenal Engkau secara pribadi di dalam hatinya Tuhan. Mereka boleh percaya Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Seperti kami telah mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kau pakai semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga melalui hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, gereja-Mu di tempat ini semakin maju, semakin bertumbuh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar di dalam gereja-Mu Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan oleh setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu Bapa. Bapa, Kau berikan hikmat-Mu lebih lagi untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau berikan mereka Tuhan, hikmat-Mu yang lebih lagi Tuhan, agar apa yang mereka dengar Tuhan, disampaikan oleh setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan, mereka memiliki kekuatan baru Bapa, dan mereka memiliki kekuatan yang sungguh dari-Mu Tuhan, dan melalui mereka Tuhan, kami juga Tuhan memiliki kekuatan yang sama Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan, anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkarya di dalam kehidupan Tuhan, dan ketika dia besar nanti Bapa, dia boleh menjadi anak yang setia, anak yang lebih lagi percaya dan terus mengandalkan Kau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bawa anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Kau kuduskan hamba-Mu Bapa, Kau berkati setiap firman yang disampaikan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Firman itu boleh bertumbuh dan jatuh di setiap hati kami Bapa. Kami boleh memiliki kekuatan baru Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan melalui kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini, mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa menerima firman-Mu pada siang hari ini dengan baik dan benar Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami Tuhan, dan kami memiliki iman yang sungguh dewasa Tuhan, dan kami menjadi berharga di mata-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami siang hari ini, dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami semua, dan juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari angkat persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, jika sebentar kami mau memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan, berikan kepada kami hati yang suka memberi supaya kami memberikan yang terbaik kepada-Mu. Kami mau memberi dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Yes. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu.
memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Katakan ku mau beri korban. Ku mau beri Korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau Lebih keras ya, bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari saya undang kita berdiri. Pohon-pohon aja ikut bernyanyi, gunung-gunung. Haleluya. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Yes. Bapak Ibu sukacita? Yes. Mana wajah yang sukacita? Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka Mana yang senyumnya? gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sekali Sang lagi Raja. datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Mari tanggalkan bebanmu. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambutlah Ia Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambutlah Dia Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Mari angkat kedua tanganmu. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Hey. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi. Cepat saja. Sorak memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia.
atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Haleluya. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Saat kami dalam kesesakan, kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Saat badai menerpa kehidupan kami percaya masih ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita pakai berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Penghiburku hanyalah Bapa-Ku, selalu menyertai hidup. Amin Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya.
Benar Tuhan, perkataan kami, lagu kami, penolongku hanyalah diri Engkau. Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan pertolongan-Mu sampai hari ini kami boleh ada. Kami boleh kuat di dalam Engkau. Itu semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami saat hari ini. Kami boleh merasakan kuasa-Mu hadir bersama dengan kami. Dan hati kami siap untuk diisi dengan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar melalui hamba-Mu yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bila Roh Kudus yang mengajari hamba untuk boleh menyampaikan berkat-Mu, sehingga kami semua sama-sama diberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk Ibu Yeni, Ci Yeni yang sudah memberikan waktu, kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Yang di rumah-rumah juga saya menyampaikan shalom. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema khotbah hari ini diberikan judul yaitu bukti komitmen kepada Allah. Bukti komitmen kepada Tuhan. Kita akan awali di dalam pembacaan Alkitab kita yaitu Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Kita baca sama-sama ya. Saya ayat 57, Bapak Ibu ayat selanjutnya. Kita saling bergantian. Boleh yang di belakang duduk terlebih dahulu? Ya, yang di belakang masih berdiri boleh duduk, cari tempat duduk. Anak-anak boleh duduk. Pemain tamborin gak duduk tuh? Lu malah ke bawah. Baik. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ya, ayat yang saya tekankan di sini ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, tema khotbah kita hari ini adalah bukti komitmen kepada Tuhan. Saudara, apa kata komitmen itu? Secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah tekad, sebuah keterikatan yang kuat kepada sesuatu. Komitmen itu sangat penting dalam setiap kehidupan manusia. Komitmen itu dibutuhkan ya di dalam semua bidang kehidupan. Contohnya di dalam dunia pekerjaan. Kalau seseorang mempunyai komitmen yang kuat Bapak Ibu, maka dia akan melakukan pekerjaan yang terbaik untuk boleh menyelesaikan tugas yang diembannya. Kalau dia punya komitmen yang sangat tinggi, maka dia dengan sendirinya akan bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi disuruh gak disuruh, dilihat gak dilihat, kalau dia punya komitmen maka dia akan melakukan dengan sukacita. Dia gak akan ngomel ya pada saat mungkin orang lain tidak mengerjakan, dia harus lembut dan lain sebagainya. Dia gak akan ngomel. Kenapa? Karena dia punya komitmen untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, bagaimana kalau dalam bidang pernikahan? Saudara, dalam bidang pernikahan, kalau kita punya komitmen, suami istri punya komitmen, maka saya yakin Bapak Ibu mereka akan selalu menjaga agar janji yang mereka ikrarkan di hadapan Tuhan pada saat sepasang suami istri ini ada di dalam satu pemberkatan yang kudus di hadapan Tuhan, maka di dalam kehidupan apapun yang dia alami, maka dia akan menjaga
komitmen di antara pasangan suami istri. Pada saat perjanjian nikah dikatakan, aku akan setia kepada engkau di dalam keadaan suka maupun duka, di dalam keadaan sakit atau sehat, di dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan langsing atau langsung, aku akan tetap setia. Nah, apa landasannya untuk menjadi satu keluarga yang bahagia? Jawabannya ada apa? Komitmen. Jadi dalam pembangunan daripada sebuah rumah tangga bahagia, Bapak Ibu, bukan adalah kerja suami atau kerja istri, tetapi dibangun bersama-sama dengan komitmen yang kuat, maka keluarga itu akan bahagia. Walaupun ya di dalam suatu situasi kondisi rumah tangga ada plus minusnya, ada naik turunnya. Kalau kita kemarin mendengar berita bagaimana suami sakit, ya akhirnya istrinya meninggalkan, istrinya menceraikan. Kita nggak ngerti ada apa di dalamnya, tapi sangat miris sekali dengan anak-anak yang masih kecil dan keadaan suaminya masih lemah, ya masih belum bisa bekerja lagi dengan utuh. Tetapi istrinya meninggalkan dia. Sangat miris Bapak Ibu melihat hal demikian. Tetapi kalau kita punya komitmen sebagai anak Tuhan menjaga pernikahan, maka dalam kondisi apapun dalam pernikahan kita yang dihadapi oleh pasangan suami istri, saya yakin keluarga kita pasti menjadi keluarga yang kuat. Amin. Di mana mereka akan menjaga supaya keluarga ini menjadi langgeng, keluarga ini menjadi harmonis. Ya, dengan cara apa? Menghindari masalah-masalah ataupun peluang-peluang sekecil apapun untuk tidak bisa melukai pasangan hidup. Maka itu Bapak Ibu benar sekali ya kalau kita dengar bahwa kalau berdua, kalau bukan suami istri dalam satu mobil, kalau bisa jangan, ya. Nah, itu ada hal-hal kecil yang dijaga oleh pasangan hidup supaya apa? Supaya tidak membuat orang menjadi luka. Dijaga dari hal-hal kecil, dari kebiasaan, dari cara hidup, ya. Mungkin dari cara menolong kita ke keluarga, itu pun bisa menjadi penyebab rumah tangga kita nggak bahagia. Tetapi pada saat kita menjaga komitmen kita terbuka kepada pasangan masing-masing, maka pasangannya pun akan menjaga. Oh, aku nggak akan melakukan ini kalau suamiku tahu, suamiku nggak setuju. Caranya misalnya, kalau kita ngasih keluarga, kita boleh nggak ngasih keluarga uang bantuan? Boleh. Tetapi harus terbuka. Saya ngomong, Pak, aku mau kasih adikku segini boleh nggak? Oh boleh, silakan. Nah kalau suami saya ngomong, aku mau kasih segini boleh nggak? Oh boleh. Jadi ada terbuka. Nah itu adalah hal-hal yang kecil yang bisa membuka celah untuk keluarga itu tidak harmonis. Kenapa? Karena kehilangan adanya komitmen. Kalau tadi dari pekerjaan dari keluarga, Bapak Ibu sekarang bagaimana pada saat kita masuk dalam pelayanan? Ya. Nah para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan akan jelas kelihatan berbeda pada saat kita melayani dengan komitmen Bapak Ibu. Kelihatan sekali orang melayani dengan komitmen tanpa komitmen. Mereka bukan hanya sekedar melayani, mereka bukan hanya sekedar menjalankan tugasnya semata-mata, tetapi melakukannya dengan sepenuh hati. Mereka melakukan dengan sungguh-sungguh mencurahkan hatinya, mencurahkan segala perbedaan-perbedaan yang ada, memberikan keberadaannya, apapun yang dia miliki Bapak Ibu, waktu kah, ya tenaga kah, dia akan berikan kepada Tuhan kalau dia punya komitmen. Satu saat saya pernah ketemu di dalam sebuah gereja kecil, ada seorang suami istri Bapak Ibu, dia tinggal di Singapura, dia dari pembicaraan akhirnya dia ngomong, dia tinggal di Singapura. Tetapi dia kalau ada tugas dari gereja, walaupun itu maaf ya, misalnya penyambut tamu ataupun kolektan, dia akan kerjakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Maaf ya, kadangkala kita kan meremehkan. Nanti cuma terima tamu doang, minta tolong dong digantiin. Penduduk syafaat nanti minta tolongnya digantiin. Kolektan cuma kolektan bisa digantiin. Ya, dibandingkan dengan apa yang dia akan lakukan. Tetapi Bapak ini nggak mau Bapak Ibu. Dia lakukan walaupun itu dari gereja kecil bukan dari gereja besar. Dia lakukan, kenapa dia ngomong gini? Itu adalah satu tanggung jawab. Satu kehormatan yang Tuhan berikan, maka saya harus melakukan. Jadi pada saat dia melakukan Bapak Ibu dengan komitmen yang sangat tinggi, walaupun dia tinggal di Singapura harus naik pesawat, mengeluarkan ongkos yang begitu mahal. Tapi karena dia punya komitmen dalam pelayanan, tidak mau meninggalkan pelayanan sedetik apapun pada saat dia diberikan tugas oleh gerejanya, maka dia akan lakukan. Jadi
bukan hanya sekedar menjalankan, tapi dengan hati, mencurahkan segala hati dan segala keberadaannya. Nah sayangnya sekarang ini banyak orang cenderung menganggap remeh arti sebuah ataupun nilai sebuah komitmen, Bapak Ibu. Tanpa memiliki komitmen yang kuat, sulit rasanya seseorang dapat bertahan dalam pelayanan. Ya. Tanpa komitmen yang kuat, sulit rasanya bagi seseorang untuk tahan dalam pelayanan. Kenapa? Dalam pelayanan itu ada tantangan. Dalam pelayanan itu ada yang namanya kesulitan. Kadang juga ada aniaya, Bapak Ibu. Ya. Jangankan aniaya, tiba-tiba saya didatengin ya oleh petugas RT, terus dikasih kertas isinya 60 tanda tangan warga di sana. Itu bukan pukulan ya, bukan saya terima pukulan, tapi hanya sekedar itu saja. Membuat saya jadi takut enggak? Wah iya, saya jadi takut. Waduh, ini 60 tanda tangan menolak adanya tempat ibadah di situ. Sedangkan kita sudah punya gedung gereja. Jadi untuk apa kalau kita punya enggak dipakai, ya kan? Nah itu aja sempat membuat saya down. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami tidak mengadakan ibadah sampai beberapa lama. Karena memang gedung itu mau kami pakai, akhirnya kan ada surat itu kami nggak berani pakai. Sampai ada satu saat ada petugas keamanan, satpam ya Bapak Ibu, dia satu saat karena kita tahu dia itu adalah tempat ibadah, dia pernah datang ngobrol-ngobrol dan minta didoakan. Nah waktu didoakan oleh Pak Eben, dia sembuh. Nah akhirnya dari situ Bapak Ibu perkenalan kita, pertemanan kita akan semakin akrab ya. Sampai satu saat dia ngomong gini sama saya, dia panggil saya Bu Gembala, kenapa nggak dipakai ibadah? Aduh Pak, ini ada, aduh Ibu Gembala takut banget. Nggak usah takut, pakai aja, saya yang jadi bentengnya. Padahal kok menurut saya ini apa kekuatannya dia gitu ya. Tapi akhirnya saya pakai, oh ya mungkin ini suara Tuhan. Tuhan pakai orang ini untuk menyuarakan supaya saya nggak boleh takut. Ya, dari seorang Muslim Bapak Ibu, dia katakan nggak usah takut Bu Gembala. Saya ininya lah pasang badan untuk ini. Dan akhirnya dari situ kita mulai ibadah. Saya mau ya Tuhan sampai diingatkan oleh orang yang bukan di dalam keluarga Kristen. Akhirnya kami di situ mulai beribadah sampai hari ini. Nah puji Tuhan, sekarang saya mulai terjalin hubungan dengan Pak RT dengan baik ya, dengan membayar iuran tiap bulan saya datang ke rumahnya. Ngasih uang iuran untuk uang lebaran, Natal pun kami kasih ya, menjaga yang namanya persahabatan pertemanan. Nah itu tantangan dialami oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gereja-gereja. Bahkan punya hanya tantangan Bapak Ibu, tetapi juga ternyata kelimpahan itu juga adalah hal yang seringkali dipakai oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk menguji komitmen seseorang di dalam melayani Tuhan. Ya, jadi bukan hanya tantangan, ternyata kelimpahan berkat pun juga adalah ujian. Pekerjaan yang bagus pun juga adalah ujian komitmen. Apakah kita terus berkomitmen melayani Tuhan? Saya juga pernah ya ada seseorang ngomongin, Bu, maaf saya nggak melayani lagi sekarang. Kenapa nggak melayani lagi? Dia ngomong, pekerjaan saya sekarang sibuk, saya nggak bisa ngelayanin. Ya. Terus kemudian dari guru sekolah minggu, Bu, sekarang ini gak mau melayani lagi, kenapa? Sibuk dalam kerjaan. Saya mau aduh Tuhan, miris ya, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, Tuhan pelihara luar biasa. Tuhan kasih dia berkat untuk kuliah di luar pemikiran kita. Akhirnya dia dapatkan pekerjaan yang bagus, kok bisa undur dari pelayanan? Bukan tantangan, tapi kelimpahan. Nah itu tantangan Bapak Ibu, ternyata banyak juga orang-orang Kristen yang karena berkelimpahan akhirnya meremehkan komitmennya. Bu sibuk, Bu ini harus ini. Ya, jadi itu adalah hal yang Tuhan pakai untuk menguji kita di dalam melayani. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk dapat berkomitmen melayani Tuhan di dalam seumur hidup kita, dalam hidup kita, hanya dasarnya dua Bapak Ibu, yaitu kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan. Apabila kasih kita kepada Tuhan sudah menjadi fondasi, sudah menjadi dasar kita dalam pelayanan dalam hidup kita, maka saya percaya Bapak Ibu, siapapun kita hari ini ambil bagian dalam pelayanan, pasti
akan mengerjakan segala perkara yang Tuhan izinkan, yang Tuhan bebankan kepada kita, Tuhan berikan kehormatan bagi kita, maka kita akan melakukan dengan baik di hadapan Tuhan. Mulai dari perkara-perkara kecil sampai pada perkara-perkara yang besar. Mulai dari perkara-perkara yang susah sampai menjadi masalah-masalah yang mudah. Kalau kita mengerjakan dengan komitmen, dengan kasih kepada Tuhan, maka kita akan mengerjakan dengan setia. Kalau saya lihat dulu anak-anak seminari, ini ada Pak Saniaman ya. Kalau kita dua anak seminari, Bapak Ibu, saya ingat bagaimana saya melayani di Pondok Gede. Ya, di Pondok Gede itu dari Petamburan menuju ke UKI itu harganya 300 perak ongkosnya. Dari UKI ke Pondok Gede 300 perak, pulang pergi 1.200 rupiah. Dikasih PK dari gereja untuk transport 1.500, sisa 300 perak. Enggak dikasih makan kan, akhirnya sama teman saya berdua, laki-laki Elisa Pungpare, kita patungan 150 perak, beli gado-gado makan berdua. Gado-gado beli nasi, kebagi dua, gado-gado bagi dua. Karena harus nyisikan 600 perak untuk perjalanan minggu berikutnya. Hari Sabtu datang, apa yang dikerjakan? Ngepel gereja, bersihin yang namanya bangku, ya, cuci piring rumah yang orang yang punya gereja. Kalau malam saya tidur pasti saya di depan. Saya pakai 2 celana jin. Karena yang teman pelayan saya laki-laki. Jadi saya di depan, ya pakai 2 celana panjang, kemudian pakai sarung, Elisa di belakang. Kenapa? Di dalam satu ruang gereja seperti ini kan berdua, ya mesti jaga-jaga ya. Namanya setan kan bisa masuk. Kemudian bangun pagi, ngepel lagi karena Sabtu ibadah, ngepel lagi Bapak Ibu. Sudah ibadah, itu visitasi jemaat yang tadi yang nggak datang divisitasi. Kemudian baru agak siang baru pulang ke Petamburan. Kalau ada gembala sidang datang, aduh seneng banget. Kenapa? Karena pasti diajak makan. Ya, duit 300 perak Bapak Ibu. Tetapi kalau kita ngerjakan dengan sukacita, kita tidak akan merasa berat, beban untuk pelayanan. Satu saat suami saya ngomong gini, "Ma, aku kasihan emang lihat kamu." "Kenapa?" "Iya, kamu kemana-mana naik angkot, jalan kaki, naik motor." "Loh kenapa?" "Yang penting hatiku sukacita. Lagi bangun mau naik mobil, orang jemaat kami ada di gang-gang, kan repot, mendingan jalan kaki." Ya, hati sukacita, maka mengerjakannya pun dengan sukacita, gak jadi beban. Saya visitasi sampai sekarang naik motor boncengan sama Putri, ya orang sekretariat. Gak apa-apa, senang. Saya anggap itu sebagai satu refreshing, rekreasi jiwa bagi saya. Ya, kadang kalau sudah ngelewatin got kali itu saya bisa kata, terima kasih Tuhan, gitu ya. Kenapa? Harus membuat sukacita sehingga tidak menjadi beban dalam pelayanan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari kita masih banyak orang percaya yang belum dapat memaknai makna komitmen itu dengan baik. Komitmen itu seringkali masih dimaknai sebagai sesuatu ataupun sebatas ikrar yang diucapkan. Hanya sekedar omongan. Sedangkan komitmen itu Bapak Ibu berbicara tentang apa? Satu tekad, satu wujud tindakan yang harus dilakukan, yang ketat terhadap sesuatu, yang kuat, tindakan yang kuat, satu tekad yang kuat terhadap sesuatu. Nah, kita punya teladan, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana Yesus memberikan hidupnya, bagaimana pribadi Yesus dengan kasihnya mengambil komitmen untuk datang ke dunia, hadir di dalam kepapaan, ya, serupa dengan manusia. Kemudian dikatakan dia menebus semua manusia dari belenggu dosa. Dengan demikian dia dikatakan dia menderita, ya, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dia rela didera, dia rela mati, ya, itu dikerjakannya sampai selesai, sampai di atas kayu salib. Jadi komitmennya itu Bapak Ibu yang membuat dia untuk bisa naik ke atas kayu salib. Kemarin mengenai khotbah Jumat Agung Bapak Ibu, saya khotbahkan begini. Sebenarnya penderitaan Yesus yang Tuhan Yesus alami secara jasmani itu sebenarnya bukan hal yang pokok bagi Yesus. Pada waktu di Taman Getsemani Bapak Ibu dia bicara, "Bapak kalau boleh lalukan cawan ini." Dia
tahu harus menghadapi yang namanya penderitaan, tapi sebenarnya bukan itu menjadi pokok masalah yang Yesus sampai nangis. Kenapa? Karena Yesus itu peka sekali akan dosa manusia. Ya, dosa manusia itu sangat peka. Bapak Ibu contohnya ya, kalau kita orang yang suka hidup bersih, ya ada loh wanita-wanita hidupnya bersih. Saya pernah datang ke rumah jemaat saya, rumahnya kontrakan, tetapi ngepel bisa 2-3 kali ngepel. Ya, suaminya bingung. Ya, kakaknya bingung, ngapain sih sampai 3 kali ngepel, sekali itu cukup. Ya. Bisa lihat Bapak Ibu, walaupun dia ngomong sehari cukup, dia nggak tetap aja 3 kali ngepel. Kenapa? Karena bagi dia itu udah hidup dia. Ya. Tapi bagi orang nggak suka hidup bersih, itu ngapain sih? Ya. Tapi orang ini juga bingung, ini jorok banget sih. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, kenapa kita begitu? Karena kita tidak peka, ya, beda antara orang yang hidup bersih dan hidup gak bersih ya. Kalau kita ngeliat anak-anak main lumpur gitu ya, anak itu kan senang main lumpur, ditaruh di muka hujan-hujanan. Kalau untuk orang hidup bersih, itu orang kok aneh banget ya, ngapain sih itu apa nggak jorok apa begini gini. Tapi anak kecil Bapak Ibu, dia ngomong dia rasa nggak jorok, malah dia bahagia di situ. Ya, nah jadi pada waktu dosa itu Bapak Ibu menjadi satu kesukaan dari orang Kristen, disitulah sebenarnya orang itu tidak peka akan kuasa dosa. Ya. Nah Yesus peka akan dosa manusia. Dia tahu hal apa, akibat apa yang akan dialami oleh manusia pada saat mereka masih hidup dalam dosa. Nah jadi itulah yang membuat Yesus rela mati bagi manusia. Karena dia terlalu peka akan dosa-dosa yang ada dalam hidup manusia. Dan dia rindu supaya manusia itu berubah. Untuk boleh mendapatkan persekutuan lagi kembali bersama dengan Allah nantinya. Dalam kehidupan yang kekal. Nah saudaraku dikasih Tuhan, Yesus rela mati bagi kita. Dia punya komitmen menyelesaikannya sampai akhir. Ada tantangan, ada pergumulan sangat berat yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Orang lain banyak disalib, oke. Ya Tuhan Yesus disalib. Tapi Yesus matinya secara luar biasa lebih daripada orang-orang lain. Dia rela untuk engkau dan saya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita sudah punya contoh Yesus sebagai komitmen, sebagai pribadi yang berkomitmen luar biasa, menyelesaikan sampai akhir, itulah yang harus kita alami, itulah yang harus kita ikutin. Oleh karena itu saya akan berikan 2 hal, bagaimana sih supaya kita bisa berjalan dalam sebuah komitmen yang benar kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Tetap setia di dalam ketidaknyamanan. Lukas 9:58 tadi mengatakan apa? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Zaman dahulu kalau para rabi berjalan ya, pelayanan Bapak Ibu berkeliling bersama murid-muridnya, mereka mengajar. Pada saat zaman itu para rabi ini dihormati. Ya. Orang-orang dikunjungi, mereka akan melayani para rabi ini dengan baik. Disambut dengan baik, ya. Kemudian dikasih makan yang baik. Pokoknya diperhatikan dengan baik Bapak Ibu, makanannya dan lain sebagainya cukup. Nah, banyak orang mengira pada saat zaman itu kalau mengikut Yesus itu sama seperti kalau kita mengikuti pelayanan para rabi. Jadi kalau para rabi pengikut-pengikut itu mendapatkan kenyamanan, maka kalau mengikuti Yesus itu juga akan dapat kenyamanan. Itu anggapan mereka Bapak Ibu. Maka itu mereka dikatakan pada saat mereka mengatakan itu mereka enggak mau, ada banyak alasan Bapak Ibu. Orang bertanya kepada Yesus di ayat sebelumnya, bahwa mereka mengira bahwa mereka itu ikut Yesus itu akan sama seperti mereka ikut rabi. Ya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu pemikiran orang-orang pada saat itu. Tuhan Yesus tahu hati daripada mereka. Maka itu Yesus ngomong justru hal yang sebaliknya Yesus katakan bahwa ada sesuatu sebenarnya engkau akan alami. Engkau tidak akan alami yang sama seperti engkau pada saat kau mengikuti para rabi.
Tetapi pada saat kau berjalan bersama aku, berjalan bersama Yesus, tidak bisa sama seperti para rabi-rabi yang lain. Kalau mereka dilayani dengan kemanusiaan luar biasa, kalau mengikut aku enggak begitu. Dikatakan apa? Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Manusia tidak diperdulikan. Ada saatnya dia diremehkan orang, tidak diterima orang. Itu yang nanti akan dialami oleh orang-orang yang akan mengikuti Yesus, Bapak Ibu. Jadi di sini Yesus gak ngiming-ngimingin orang-orang itu untuk ikut dia dengan jalan, oh nanti kalau kamu ikut aku, kamu akan makan enak. Aku akan buat mujizat dan lain sebagainya. Seperti yang para murid ikut, seperti yang orang-orang lihat ikut. Karena mungkin pada saat itu Bapak Ibu Tuhan Yesus ini viral banget kali ya. Kalau hari ini sekarang viral banget. Tapi kalau viral-viral kita sekarang kan ada yang negatif ya. Tapi mungkin Yesus pada saat zaman itu, kalau pada saat zaman canggih pasti viral. Pasti akan banyak yang ikut Yesus. Tapi Yesus gak ngiming-ngiming agar mereka mau mengikuti Tuhan. Melainkan mengatakan kemungkinan hal buruk apa saja yang akan dialami oleh mereka pada saat mereka ikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini sebenarnya Tuhan Yesus itu membutuhkan orang-orang yang bersedia berkomitmen kepada apapun tantangan terburuk yang mungkin akan terjadi. Bukan hanya sekedar orang yang mau ikut-ikutan, yang involve, ya, yang ikut-ikutan sekedar terlibat, ya bukan. Tapi Tuhan mau adalah orang-orang yang punya komitmen dalam pelayanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk kita bisa komitmen dalam pelayanan, tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Ada seorang anak Tuhan, ya anak hamba Tuhan ngomong, nanti kalau gede mau jadi apa? Kayak papa. Enak dalam pelayanan. Ini dalam satu pembicaraan ibu-ibu yang. Terus ada ngomong, ya iyalah. Dia mau jadi kayak papanya, orang papanya enak. Ya, gerejanya besar, terkenal. Coba kalau ngelihat hamba-hamba Tuhan di desa. Ya kan? Kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan di keluarganya. Enggak mau jadi pendeta. Enggak. Kenapa? Karena ngelihat bagaimana penderitaan seorang hamba Tuhan zaman dulu. Saya sering mendengar dari Ibu Lis bagaimana hamba Tuhan zaman itu Bapak Ibu. Aduh susah Bu Liana. Kita dikekang gak boleh begini, gak boleh gini, gak boleh baju harus begini. Wow, kalau ada tamu jam 9 harus keluar. Belum lagi Bapak Ibu kehidupan mereka sangat sederhana sekali. Ya, jadi mereka gak ada yang mau jadi hamba Tuhan. Gak ada. Bagaimana gak ada beras. Ya kan, kalau mau makan apa berdoa dulu. Mau ada apa berdoa dulu. Makan gak ada dikadiin bubur. Aduh dalam zaman itu. Maka tuh banyak orang-orang, anak-anak gak mau jadi hamba Tuhan. Pantesan ya, kalau mau ambil mantu anak hamba Tuhan, di anak lu pendeta, kawin sama pendeta. Mau dikasih makan apa lu anak pendeta? Ya kan? Padahal anak pendeta, Tuhan juga makan nasi. Ada sih, ada batu, tapi kita bisa singkirkan, tetap makan nasi. Nah saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya apa? Kita berkomitmen bukan hanya pada saat kita pelayanan senang. Tapi pada saat pelayanan kita ada di dalam ketidaknyamanan, disitulah kita dituntut komitmen di dalam melayani itu Tuhan. Maka itu hari ini yang pertama tetap setia walaupun pelayananmu tidak nyaman. Amin. Karena dasar komitmen itu yang membuat kita tetap terus ada di dalam pelayanan. Mungkin kita kata aduh ya Bu gerejanya di mana di situ? Aduh jauh banget. Ongkosnya berapa dan lain sebagainya. Dia ngomong enggak apa-apa, enggak jadi soal. Kenapa? Karena dia punya komitmen. Kalau sudah punya komitmen Bapak Ibu mau gerejanya jauh. Ya kalau kita ngomong ya tergantung hatinya gitu loh ya. Memang kalau punya komitmen kalaupun jauh ataupun apa, dia pasti bisa hadir. Dia pasti bisa melayani. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, harus tetap fokus kepada rencana Tuhan. Harus tetap fokus kepada rencana Tuhan. Kita baca ayat yang ke-62. Orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, ayat ini merupakan jawaban Yesus atas orang yang sama yang beralasan bahwa sebelum ia mengikuti Yesus, dia harus berpamitan dulu kepada orang tua. Ya, dia harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, Yesus mengetahui hati mereka. Sebetulnya orang ini belum punya komitmen. Belum siap untuk berkomitmen mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena ia takut kehilangan keluarga.
Ia takut kehilangan teman-teman. Ia takut kehilangan kesenangan yang dia anggap penting selama ini. Dia takut, oh kalau ikut Tuhan nanti pasti begini, pasti begini. Saudaraku dikasih Tuhan, memang ada hal begini ya, Tuhan ngomong, kalau engkau ngikut-ikut gak boleh, maksudnya orang tua tinggalkan gitu ya. Sebenarnya kita tetap mengasihi orang tua kita, tetapi mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Tuhan Yesus bukan ngajarin kita benci kepada orang tua, enggak. Tapi mengajarkan bagaimana komitmenmu kepada aku, mengutamakan aku di atas segala-galanya. Jadi kalau kita Bapak Ibu mau masuk dalam pelayanan lebih dalam lagi, fokus kepada rencana Allah. Dari tahun 1988, saya dulu tuh maunya jadi suster. Ya, karena saya dari TK itu sampai SMA di sekolah Katolik Mater Dei Probolinggo. Ada satu Mater Dei di Pamulang ya. Nah itu sama satu yayasan. Di Probolinggo tuh satu sekolah itu paling terkenal. Orang Banyuwangi, Jember, situ Bondo tuh banyak mereka sekolah di Mater Dei. Ya, dan di situ ada asrama laki, asrama perempuan. Jadi Bapak Ibu, kehidupan suster itu setiap hari saya lihat. Bagaimana mereka cara doa rosario, mereka ngambil hosti dan lain sebagainya. Anak masih kecil ya Bapak Ibu ngeliat itu, aduh indah sekali ya, hidupnya sopan, gayanya bagus dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, dulu saya tuh kepengen jadi suster. Nah saya punya teman satu perempuan, dia juga mau jadi suster. Karena dia orangnya agak minder Bapak Ibu. Ya udah Fung, nanti kita bareng-barengan aja ya, nanti kita jadi suster. Nah rupanya Bapak Ibu, saya punya rumah itu deket gereja. Dari sini sampai ke Pecel Lele lah itulah ya. Nah itu gereja saya. Di situ akhirnya saya ditangkap Tuhan, dari sekolah minggu saya ikut ya. Dan di keluarga saya pertama kali yang rajin sekolah minggu. Dari akhirnya sampai remaja. Waktu itu pergantian dari GBIS ke GBI Bapak Ibu. Jadi saya tahu perjalanan dari ibu gembala saya ya. Nah akhirnya saya rajin di situ sampai SMP, sampai SMA, pemuda, remaja, ikut kegiatan-kegiatan, kalau ke gereja jalan kaki, kadang naik sepeda. Ya. Dari sini saya ngerti, oh kenapa ya saya terpanggil hari ini jadi hamba Tuhan. Rupanya saya sudah disiapkan Tuhan. Dari anak kecil saya nggak disuruh oleh papa mama saya, tapi saya rajin ke gereja, ada acara apapun saya ikut. Dari kecil Bapak Ibu. Nah akhirnya dikasih tugas, dikasih pelayanan, ikutin semuanya. Nah setelah jadi hamba Tuhan Bapak Ibu, di situ saya ngerti ya bahwa terpanggil jadi hamba Tuhan itu enggak mudah. Masuklah asrama Bapak Ibu. Ya, masuk seminari Bethel. Maaf, saya bukan dari keluarga yang kaya, biasa-biasa aja. Puji Tuhan ya, mama papa saya enggak punya pembantu, saya 5 bersaudara. Jadi sudah terbiasa kerja. Ya, saya tuh bagian saya bersih-bersih. Setrika, nyuci piring dan lain sebagainya. Adik saya yang kedua tuh masak. Jadi kalau papa mama pergi, Bapak Ibu kami yang turun tangan. Ya, dan saya harus komando adik-adik saya untuk mengerjakan apa yang di rumah. Jadi terbiasa kerja Bapak Ibu, tapi masuk seminari, nah itu bangun pagi-pagi jam 4, kalau enggak bangun disemprot pakai pistol air, bangun doa. Aduh luar biasa, itu yang bagi saya bebannya, beratnya di situ. Ya tidur sampai ketiduran, kalau doa jam 4 pagi loh Bapak Ibu dibangunin, lagi enak-enaknya tidur ya. Kemudian disuruh kerja, ya bagi saya itu biasa, kerja ngosek kamar mandi itu biasa bagi saya, karena saya sudah dididik sama mama saya di Probolinggo. Nah, tapi saya bingung, lihat orang-orang Bapak maaf ya yang dari kampung nggak kebiasa kerja, cici gitu ya. Dan di situ saya bersyukur, oh Tuhan terima kasih, walaupun kami sakit ya disuruh kerja sama mama, ternyata tuh didikan dari mama saya, akhirnya saya bisa untuk masuk seminari. Malah yang terbeban bagi saya paling berat adalah pada saat saya harus didoa pagi. Nah Bapak Ibu akhirnya di situ saya mulai belajar dari SMA ke sekolah seminari. Bagi saya itu adalah hal yang gak ngerti apa-apa. Ya dari ilmu SMA menuju ke seminari gak ngerti apa-apa. Jadi saya ngeliat, kok pintar amat teman saya itu ya. Kok pintar sama. Ya. Dan akhirnya sekolah pelayanan Bapak Ibu. Dari tingkat 1 sudah pelayanan di satu gereja yang sangat kecil sekali, melayani di sana, dan sampai hari ini Tuhan kasih ya satu gereja kami melayani berdua dengan suami waktu itu pacar, merintis gereja
nggak ada jemaat, nggak ada jiwa dari persekutuan doa. Suami saya main musik, persekutuan doa di salah satu kantor Palne Rindu Cerdas Kasih. Pada saat kami melayani sudah ada 30 orang. Kemudian Pak Bondan ngomong, udah jadiin gereja aja. Ngomong sama Pak Ferry Hodisa, jadi gereja, ditabiskan gereja dengan 30 jiwa yang ada persekutuan doa. Ibadah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali perusahaan tutup. Jemaatnya nggak ada semua Pak. Gereja kami itu pakai angkatan laut, Bapak Ibu, itu muat 300 orang. 300 orang dan 30 orang masih lumayan. Ini nol, nggak ada sama sekali, orangnya bubar semua. Karena kantornya bubar. Bayangkan Bapak Ibu, nggak ada jiwa. Jadi saya, Yohanes, Gideon Rusli, Uli Aserto, sama itu duduk berempat, maaf nih sama Pak Dongani. Ya, sama Pak Dongani. Kami duduk berdoa, minta jiwa-jiwa gedung gede. Masya Allah Bapak Ibu, tiap hari, tiap Sabtu minta doa. Ya, maaf nih, kami pulang pun harus kami makan. Ya kan, kita berlima makan. Nggak ada uang, ya udah kami pakai uang kami sendiri menabur. Sampai berjalan, cari, Pak punya teman nggak di Cinere, punya teman nggak di Cinere? Ada, wah keluarga dukun dapatnya Bapak Ibu. Ya udah kami layanin. Tiba-tiba dalam gereja ada satu klunuk, satu suster daripada rumah sakit Cinere. Puji Tuhan, aduh Bapak Ibu, satu jiwa tuh kayaknya, waduh Tuhan, lega Tuhan, walaupun mek siji Tuhan. Ya, tambah dikit. DMBI datang. Kata Ibu Pepen gini, Liana ini ngundang DMBI katanya. Lebih banyak tamunya daripada jemaatnya. Izin saya sebenarnya Bapak Ibu. Lebih banyak yang diundang daripada jemaatnya sendiri. Bapak Ibu itu enggak bisa cepat. Saya 25 tahun di sana. Dari jiwa yang saya dari keluarga dukun itu Bapak Ibu saya layani. Akhirnya merambat ke kakaknya. Sekarang pindah engkong bersaudara. Saudara engkong ini sekarang sudah jadi Kristen Bapak Ibu. Ya. Enggak mudah. Aduh. Pergi setiap hari Rabu jemaat kami kunjungi. Dari Petamburan naik motor sama Yohanes. Cari jiwa. Ya, tapi puji Tuhan. Pernah patah arang enggak boleh? Oh, pernah. Ya Tuhan. Wes istilah kata nelongsomen ya Tuhan. Ya. Apalagi kalau sudah satu jiwa diambil orang, aduh kayaknya. Maka tuh saya hafal Bapak Ibu jiwa-jiwa. Setiap ibadah saya catetin namanya. Tiap hari saya doain. Sampai sekarang saya hafal nama jemaat saya. Jadi kok doa tuh saya hafal. Berkati Pak Artiono, Ibu Meti, Ayu. Tuhan berkati Nathan, berkati Edwin cucunya Tuhan. Saya seluruhnya tahu. Anak beranak saya tahu. Saya hafal di sini Bapak Ibu. Sampai alamat rumah mereka semua. Saya tahu rumahnya. Walaupun mereka masuk gang-gang Bapak Ibu. Kalau mereka kontrak pergi lagi, saya tahu di mana kontrakannya. Tak temuin Bapak Ibu. Ya. Kenapa berharganya jiwa-jiwa itu? Bagaimana pelayanan, enggak mudah. Belum lagi yang utang, ya kan? Ibu pendeta kayaknya enggak kelihatan kayak enggak punya duit. Jam 12 malam digedok-gedok orang. Saya kira setan Bapak Ibu. Tengok di depan rumah saya. Ternyata dia habis berantem dengan suami. Diusir dia. Dia bingung mau tidur di mana. Boleh enggak anak saya tidur di sini? Oh boleh silakan. Ya. Nah habis ngobrol-ngobrol besoknya baru kita datang. Jam 12 malam diketok. Suami istri datang berantem. Suami istri masih muda. Karena ada masalah dalam pekerjaan dan juga dalam rumah tangganya. Karena ada perselingkuhan. Jam 12 malam. Maka tuh saya lebih gampang didatengin 11 malam ke atas. Karena masih ada di rumah. Bu, boleh pinjam duit enggak Bu? 90 juta Bu, untuk DP mobil. Dalam hatiku gini, Den, kok orang jemaat tuh pinjam enggak aku duit ya Den? Kayaknya aku enggak, ya Mama kelihatan enggak punya duit terus. Padahal ya Ma, kita tuh bagaimana hidupnya bergantung kepada Tuhan. Ya. Itulah pernik dalam pelayanan. Ya, Bu bisa tolong enggak Bu bayar kontrakan? Ya. Bu bisa minta tolong nih sakit Bu ini meninggal Bu.
dan lain sebagainya. Tapi itulah kesukaan di dalam Tuhan, mengerjakannya walaupun ada tantangan, badai. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita tetap setia dan kita karena Tuhan, pasti Tuhan gak akan tinggalkan. Nah saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, banyak orang lebih memikirkan tentang hal kehilangan apa yang ia akan alami jikalau ia mengiringi Yesus dibandingkan dengan mempercayai hal-hal besar, hal-hal kemenangan yang Tuhan akan berikan, yang akan kita raih ke kita ketika kita mengiring Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati. Kalau ada seseorang yang ragu melangkah, ada seseorang yang terus melihat ke belakang sampai ia berani untuk mengambil komitmen sungguh-sungguh mengikat Yesus, maka Bapak Ibu, seseorang itu akan mengalami yang namanya kemenangan, akan mengalami janji-janji Tuhan. Tapi kalau kita selalu ragu, selalu melihat ke belakang, selalu hitung-hitungan sama Tuhan, maka saya pastikan mereka tidak akan melihat, tidak akan pernah merasakan bagaimana yang namanya kemenangan, bagaimana hal-hal yang indah pada saat kita sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan di dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu mari jemaat yang Tuhan kasihi, melalui firman Tuhan hari ini, ayo kita ambil komitmen. Bukan hanya sekedar kesediaan seseorang percaya untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan, bukan. Tetapi komitmen, yaitu dengan satu bukti keseriusan kita, keseriusan seseorang untuk bisa menjadi murid Tuhan, untuk bisa mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Saat ketika komitmen kita ambil Bapak Ibu, maka segala sesuatu yang kita alami itu akan menjadi ringan. Akan menjadi satu hal yang menyenangkan. Bukan menjadi satu beban yang membuat kita ngeluh, bukan jadi satu hal yang membuat kita suka ngadu ya, tetapi ada suatu hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena ada satu dasar yang kuat, yaitu berkomitmen ya. Oleh karena itu ini yang Tuhan rindukan kepada engkau dan saya. Ayo ini ambil komitmen sebagai bukti keseriusan kita mengiring Tuhan. Dengan cara tadi harus tetap setia pada saat kita hidup dalam ketidaknyamanan. Yang kedua, tetap fokus kepada rencana Tuhan. Pada saat kita ikuti hal ini, maka saya percaya Bapak Ibu, hidup kita akan menyukakan hati Tuhan. Pelayanan kita akan menjadi berhasil, keluarga kita akan berhasil, pekerjaan kita akan berhasil. Karena kita punya komitmen yang kuat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara, mungkin ada hal-hal yang hari ini membuat komitmenmu mulai luntur. Mungkin kau katakan Tuhan, kok aku ikut engkau, kok kehidupanku gak berubah. Kok pelayananku semakin hari semakin membuat aku susah. Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengatakan, milikilah komitmen yang besar. Pada saat kita punya komitmen, ambil tindakan komitmen itu, tetap setia dalam hal ketidaknyamanan. Kita tetap terus fokus pada rencana Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan kita yang besar itu akan memampukan kita. Amin. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku masih punya Tuhan. Oh haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
Esther menyanyikan pujian ini, aku masih punya Tuhan. Esther boleh pujikan lagu ini. Aku Ya saudaraku, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya pengharapan. Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, maka ada pengharapan di dalam Dia. Dia akan memberikan kekuatan. Pada kau sakit, Dia akan memberikan kau kesembuhan. Pada saat kau menghadapi jalan buntu, Dia akan memberikan jalan keluar. Oleh karena dalam pengiringan kita kepada Tuhan, milikilah komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Tetap setia dalam hati kenyamanan. Tetap setia dalam perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun situasi, kondisi dan kehidupanmu, tidak membuat komitmen kita luntur di hadapan Tuhan. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Ada pergumulan itu biasa, tapi katakan, aku masih punya Tuhan yang hebat. Jangan undur imanmu, jangan undur komitmenmu dengan pergumulan-pergumulan hidup ini. Itu hanya sifatnya sementara. Tapi kita punya komitmen, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita pujikan lagu ini. Tekan pergumulan kita. Katakan, angkat hatimu. Katakan, aku masih punya Tuhan, aku punya pengharapan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin. Aku masih punya pengharapan. Yes, amin. Haleluya. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatan. Yang sakit katakan, Dia penyembuhku. Amin, amin. Aku masih punya Tuhan. Sempat yang Tuhan kasih hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu, kita masih punya Tuhan. Amin. Kita masih punya Tuhan. Tetap terus semangat. Segarkan hatimu dan rohmu untuk tetap pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan undur karena pergumulan hidup, karena Dia sanggup memberikan apa yang kau butuhkan. Kalau kau hari ini mungkin ada sakitmu yang belum bisa sembuh, katakan, Tuhan, aku punya Engkau. Engkau ada kekuatan, Engkau ada penyembuhku. Bapak Ibu, Dia akan bekerja, tergantung iman percaya. Oleh karena hari ini, jikalau Bapak Ibu ada pergumulan yang berat, semua tutup mata, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Kalau kau hari mendapatkan satu pergumulan yang berat, yang kau rasa tidak mampu dan butuh dukungan doa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nanti saya mohon untuk Ibu Yeni dan tim yang ada, boleh menghampiri mereka, mendoakan mereka. Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Biarlah hamba-hamba Tuhan boleh menopang Anda di dalam doa. Katakan, aku masih punya Tuhan. Yang hari terbeban berat, angkat kedua tanganmu. Kalau di atas nanti boleh Pak Danang mendoakan teman-teman kita di atas. Katakan, aku masih punya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Anda yang hari masih butuh dukungan doa, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, jangan turunkan. Setelah didoakan baru engkau turunkan. Yesus, Engkau kekuatanku, Engkau penyembuhku Tuhan, Engkau penolongku Yesus. Ora basyakaran masih karabarawa. Aku masih punya Tuhan. Yes Tuhan. Tuhan, sama kami Tuhan, segarkan roh kami, segarkan rohani kami, segarkan kami Tuhan, berikan kekuatan yang baru, kesegaran rohani yang baru, untuk kami tetap selalu antusias dalam komitmen kami, pengen kami kepadamu Tuhan. Walaupun ada halangan, walaupun ada tantangan, ada pergumulan yang berat, tidak membuat kami undur daripada Tuhan, tapi kami semakin maju. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin Yesus. Amin Tuhan, Kau kekuatan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman.
Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sama-sama kembali lakukan ini. Aku masih punya Amin. Tuhan. Kami masih punya Punya pengharapan. Yes, amin. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Tetap beriman Amin. Yesus Surabashikar. Amin. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Sekali lagi katakan dengan sungguh dengan iman. Aku masih punya Tuhan, Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. punya pengharapan. Ku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Haleluya Rabba, Rabba, Syam. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami masih punya Tuhan. Tantangan seberat apapun tidak membuat kami luntur komitmen kami. Malah kami semakin hari semakin terus kuat di dalam Engkau. Tuhan ajar kepada kami untuk kami selalu punya komitmen yang kuat. Sehingga dalam menghadapi segala apapun kami tidak akan layu. Tidak akan mengeluh. Tapi tetap bersukacita dalam mengerjakan segala hal apapun. Terima kasih Tuhan Yesus kehadiran pada saat hari ini. Kami sudah diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, duduk dulu. Saudara semua diberkati hari ini. Puji Tuhan, amin. Saudara, dua kata yang menjadi bekal bagi kita hari ini. Untuk bukti komitmen kita kepada Tuhan. Tetap setia dan tetap fokus. Sebab dua hal ini memang yang seringkali membuat kita tidak atau kehilangan komitmen. Banyak kali hal-hal yang kita hadapi membuat kita jadi kabur fokus kita. Fokus kita beralih kepada hal-hal yang mungkin menyibukkan pikiran kita. Ya. Bisa itu pekerjaan, bisa itu keluarga, bisa itu penyakit, bisa itu masalah, bisa itu kenikmatan atau apapun juga. Tapi fokus kita bisa beralih. Ya, tetap fokus. Dalam segala hal, kalau saudara mau komitmen di dalam keluarga juga bertahan, tetap fokus. Jangan karena suami sakit, istri sakit, fokusmu hilang. Jangan karena ekonomi lagi sulit. Ya, masuk golongan elit, ekonomi sulit. Lalu fokusmu hilang. Ya, jangan. Nah ini, jadi mesti tetap fokus, tetap setia. Ya ini menjadi modal bagi kita sebagai kita mengiring Tuhan ataupun dalam hidup kita berumah tangga, di dalam pelayanan kita, biarlah dua hal ini boleh menjadi pedoman bagi kita. Terima kasih Ibu Lianawati yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Saya percaya firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi kita semua. Amin. Memberkati kita semua. Haleluya. Coba mari kita bangkit berdiri. Katakan dulu kepada kiri kanan, tetap setia dan tetap fokus. Tetap setia, tetap fokus. Haleluya. Haleluya. Oke. Oke, sekarang kasih tahu lagi kiri kanan begini. Aku senang melihat engkau di sini hari ini. Aku senang melihat engkau di sini hari ini. Haleluya. Terakhir
Satu kali lagi. Saya mau kita semua depan belakang, bukan nama keluarga. Kita katakan begini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan. Yes. Oke, kita naikkan satu pujian apa? Hah? Besar anugerah-Mu, Berlimpah berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. semakin hari Semakin hari semakin semakin hari semakin hari semakin bertambah. amin. Yes. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami imani Tuhan, semakin hari kami boleh menikmati anugerah Tuhan semakin bertambah. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan bertambah-tambah setiap hari Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tangan kami lepas dari Engkau. Jangan biarkan Tuhan hal-hal duniawi membuyarkan fokus kami. Jangan biarkan kami menjauh dari Engkau. Sebab itu Tuhan, biar tangan-Mu yang kuat memegang kami. Kami percaya tangan Tuhan itu perkasa. Dan akan selalu kuat di dalam menopang kami. Ketika kami lemah, ketika kami mungkin Tuhan mengalihkan perhatian kami kepada yang lain. Biarlah tangan-Mu yang kuat dan penuh kasih itu menarik kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan mencegah kami untuk kami jatuh ke dalam berbagai cobaan dan segala macam Tuhan pencobaan. Tuhan menolong kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkomitmen kepada Tuhan. Yang tidak cengeng Tuhan. Yang tidak mudah tawar hati. Yang tidak mudah patah semangat. Tetapi kami mau tetap setia dan tetap fokus kepada Tuhan. Kepada panggilan surgawi. Karena kami percaya hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang kekal itu jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih, terima kasih. Dan biarlah Tuhan melalui hidup kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dimanapun kami berada, di situ kami mewartakan kemuliaan Tuhan. Di situ kami mewartakan kasih Kristus bagi orang lain. Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Bapak.
Kau berkati setiap keluarga. Berikan kasih-Mu kepada setiap keluarga. Sebab itu kami tolak perpecahan. Kami tolak perceraian di dalam nama Yesus. Kasih-Mu mempersatukan. Kasih-Mu memberikan kepada setiap anak-anak-Mu kuasa untuk mengampuni. Kuasa untuk menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tuhan memberkati. Berkati setiap umat-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan berbuat mereka beruntung kemanapun mereka pergi. Tuhan berkati pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan kelak Tuhan. Dan mereka boleh menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kau berkati pendidikan mereka ya Bapa. Berikan kepada mereka kecerdasan untuk bisa mereka menangkap setiap pelajaran yang mereka terima. Dan Tuhan memakai mereka sekalian. Masa muda mereka akan seperti permata yang indah. Dan mereka Tuhan boleh menjadi anak panah yang ada di tangan pahlawan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kau berkati semua para ibu-ibu. Berkati mereka. Baik yang bekerja maupun yang di rumah Tuhan. Berkati ya Bapa. Agar mereka boleh menjadi ibu yang memberi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Yang bisa mengayomi seluruh keluarga dengan kasih. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh Bapa ya Bapa. Agar mereka boleh menjadi imam di dalam keluarga mereka masing-masing. Mereka memberikan keteladanan iman bagi seluruh keluarga. Terpuji nama Tuhan. Dan sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Engkau menghantar kami dalam perjalanan, dijauhkan kami dari celaka dan malapetaka. Hantarkan kami sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat. Tidak kurang satu apapun juga. Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Mari para kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pengurapan persekutuan dari Roh Kudus menyertai dan memimpin hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari kita serukan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh.
akan bersaat teduh. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.